يستهزئون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Nah, sebentar, tahan dulu. Rasakanlah azab ini, dulu kamu mendustakan. Ya Allah. Adakah ayat ini yang tidak benar? Adakah yang salah disampaikan kepada kita sehingga hati kita begitu keras untuk merenungkan ayat-ayat Allah, walaupun hanya sejenak? Kita katakan malas belajar. Harapan orang tua, nah, pergilah belajar, tuntut ilmu agama agar kamu menjadi orang yang alim, penyelamat keluarga. Tapi tidak sedikit yang menyimpang dari hadapan ayah dan ibu. Disangka oleh ayah dan ibu memang pergi belajar yang benar, tapi rupanya main-main. Setelah tahu orang tua betapa hancur hatinya. Bukan ini yang kuharapkan, nak, katanya. Kok ini yang terjadi? Sudah belajar di sekolah Islam, kok sholat masih ditinggal-tinggalkan? Tak bedanya seperti preman yang di pasar yang tak pernah mengenyam pendidikan agama sama sekali. Padahal siang malam kita membaca ayat Al-Quran, apakah tak berkesan dalam hati kita? Apakah sama dengan orang-orang yang tak pernah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Durhakanya kepada ibu seperti itu juga, kasar kata-katanya, kotor ucapannya. Jangan ada seperti itu. Anak-anak bapak dan bapak saya, kalian harus bangsa.
masa depan. Harapan ayah dan ibu, harapan agama dan bangsa. Jangan melihat kepada orang lain, jangan berharap kepada orang lain. Kita lah yang akan memulai. Ibda bin nafsi, sebelum hari kiamat datang secara tiba-tiba. Dalam ayat itu dikatakan kiamat datang secara tiba-tiba. Sa'atan baghtatan. Qalu ya hasratana ala besarnya penyesalan kami ya Allah. Ala ma farratna fiha, hidup kami rupanya sia-sia di dunia selama ini. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Mereka dipaksa memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka sendiri. Tidak tahu, tidak sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Halia ini teman-teman kebarat juga akhir contohnya. Dunia ini hanya pinjaman, di akhirat kita tetap selamanya. Jadi buat urusan apapun yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau tidak, gagal guru-guru yang mengajar selama ini, ustaz-ustaz yang diundang dari mana-mana, gagal setelah pengorbanan begitu banyak. Tak ada pesan sedikit pun, tak singgah di hati. Lanjutkan Ustaz, Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pukul itu. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Anakku yang kusayangi, banyak orang yang menzalimi dirinya sendiri, mengingkari ayat-ayat Allah, padahal mereka telah membacanya, bahkan menghafalnya. Kalau kita menghafalnya tanpa mengamalkannya, ayat Al-Quran mengatakan seperti keledai yang membawa kitab-kitab di punggungnya. Kitab-kitab banyak dibawa di punggungnya, tapi tak berkesan di hati mereka. Hanya mereka membawanya saja. Jangan seperti itu. Jangan sampai kita menyesal. Orang Melayu mengatakan ukir-ukir bulu sepikat, ambil rotan dibelah dua. Pikir dahulu, itulah keuntungan. Penyesalan kemudian tiada. Apa penyesalan kita besok? Ya hasratana, alangkah besarnya penyesalanku ya Allah, ala farratna fiha, rupanya hidupku di dunia selama ini sia-sia saja. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, mereka terpaksa menggendong, memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka sendiri.
kerugian orang-orang yang banyak dosa. Jadi dosa meninggalkan sholat selama ini, coba mohon ampun kepada Allah. Dosa menipu orang tua, disangkanya pergi belajar, rupanya tidak serius belajarnya, pada dasarnya menipu diri sendiri. Dosa pergaulan bebas dengan ceweknya masing-masing, lupa dia itu perangkap setan terhadap laki-laki. Pelihara makanya, hei laki-laki, dosa yang terbanyak di dunia ini adalah dosa mata. Sedangkan dosa wanita terbanyak adalah membuka aurat. Karena buka aurat itu pancingan bagi setan untuk menggoda dia. Terus Ustaz, artinya sekitar. Dan sesungguhnya Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasul-Rasul itu. Nah, sekalian, kalian membaca ayat-ayat ini, menyampaikan pengajian, tantangannya besok ada orang yang mengatakan kita dusta, bohong, menghina, menganggap kita kolot, menganggap kita itu rendah, kita orang agama ini katanya tidak modern. Itulah dirasakan oleh nabi-nabi terdahulu. Bahkan mereka dilempar dengan batu, mereka diperangi, jauh lebih berat dibandingkan kita hanya sekedar dicemooh, kita sekedar disingkirkan. Terlalu lurus kita jujur, disingkirkan orang. Tidak bisa dibawa kerjasama untuk hal korupsi, mencuri, pergaulan bebas. Bagi mereka itu sudah sebiasa. Bagi kita itulah ujian. Ya Allah, selamatkan kami dari ujian ini. Dan akhirnya kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pelajaran tentang kiamat pasti terjadi meresap dalam tubuh kita, dan kita yakin seluruh perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Seluruh kita nanti berdiri di hadapan timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengelak. Hakim-hakimnya tak bisa disogok di sana. Pengadilan Allah, saksi-saksinya tak bisa kita dustakan. Tangan kita bicara, kaki bicara, kita bisa bicara. Tangan kita mengatakan, aku telah memegang minuman keras dulu ya Allah, aku belum dapat hukuman, aku pernah meraba-raba orang-orang yang bukan muhrimku, itu dosa aku sembunyikan ya Allah. Rahasia dalam hidupku, tak ada orang yang tahu, tapi Engkau tahu ya Allah. Betapa pun kami sembunyikan ya Allah, Engkau tahu ya Allah. Karena itu ya Allah, tidak ada jalan lain. Aku mohon ampun kepada Engkau. Mohon dengarkan itu. Bapak minta maaf kepada sekalian, tidak sengaja untuk membuat Anda susah hati. Tidak, ini merenungkan supaya kita sabar. Rela memaafkan Bapaknya? Rela? Mau mengamalkan ayat-ayat ini? Mau menyebarkan ajaran agama seluas-luasnya? Mau bertanggung jawab terhadap dakwah kita ini? Nah, bertanggung jawablah betapapun beratnya ujian di sisi Allah. Itu Bapak mohon maaf, mau kembali lagi ke pekan baru. Kita bertemu lagi besok Bapak dengan seorang teman seperti besok pada pukul 9 ya, 9.30. Bapak minta maaf, naikkan kepalanya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak. Mudah-mudahan yang disampaikan pada siang yang berbahagia ini menjadi obat bagi hati kita, menjadi renungan bagi kita semua, bahwa
kehidupan yang kekal nanti ada di akhirat. Dunia ini tempatnya sengsara, tempatnya binasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan senantiasa merahmati kita di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri